Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahlatul Rasyidah. Saya dari Prodi S1 Keperawatan Universitas Indonesia Maju. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan sebagai pendidikan karakter. Nah, selanjutnya yaitu definisi. Pendidikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari memberikan dampak yang baik untuk masyarakat, agar masyarakat mematuhi dan menganut nilai-nilai dalam Pancasila, karena nilai yang terkandung dalam Pancasila mempunyai banyak makna untuk kehidupan sehari-hari dalam beragama, memberikan pendapat, dan lain-lain. Selanjutnya pembahasan. Menurut Nurgiansyah, fungsi nilai diantaranya nilai sebagai berbentuk cara berpikir dan berperilaku yang ideal dalam masyarakat. Nilai dapat menciptakan semangat pada manusia yang mencapai sesuatu yang diinginkannya. Nilai dapat digunakan sebagai alat pengawas perilaku seseorang dalam masyarakat. Nilai dapat mendorong, menuntun, dan menekan seseorang untuk berbuat baik. Nilai dapat berfungsi sebagai alat solidaritas di antara anggota masyarakat. Makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia, memiliki makna dan nilai-nilai luhur dalam setiap sila-silanya. Karena setiap butir Pancasila itu rumusan dari nilai-nilai yang sudah ada sejak zaman dulu dalam kehidupan pribadi bangsa Indonesia. Adapun makna dari nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila-sila sebagai berikut. 1. Ketuhanan. Religiusitas. Nilai religius adalah nilai yang berkaitan dengan keterkaitan individu dengan sesuatu yang dianggapnya memiliki kekuatan sakral, agung, suci, dan mulia. Memahami ketuhanan sebagai pandangan hidup adalah mewujudkan masyarakat yang berketuhanan, yakni membangun masyarakat Indonesia untuk memiliki jiwa maupun semangat untuk mencapai ridho Tuhan dalam setiap perbuatan baik yang dilakukannya. 2. Kemanusiaan, moralitas. Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah pembentukan suatu kesadaran tentang keteraturan sebagai asas kehidupan, sebab setiap manusia mempunyai potensi untuk menjadi manusia sempurna, yaitu manusia yang beradab. 3. Persatuan Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk dalam proses sejarah perjuangan panjang dan terdiri dari bermacam-macam kelompok suku bangsa. Namun perbedaan tersebut tidak untuk dipertentangkan, tetapi justru dijadikan persatuan Indonesia. 4. Permusyawaratan perwakilan. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan hidup berdampingan dengan orang lain. Dalam interaksi itu biasanya terjadi kesepakatan dan saling menghargai satu sama lain atas dasar tujuan dan kepentingan bersama. 6. Keadilan sosial. Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan cita-cita bernegara dan berbangsa. Itu semua bermakna mewujudkan keadaan masyarakat yang bersatu secara organik, di mana setiap anggotanya mempunyai berkesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang serta belajar hidup pada kemampuan aslinya. Selanjutnya, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dalam sila ketuhanan yang Maha Esa terkandung nilai religius, antara lain kepercayaan terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa sebagai pencipta segala sesuatu dengan sifat-sifat yang sempurna dan suci seperti Maha Kuasa, Maha Pengasih, Maha Adil, Maha Bijaksana, dan sebagainya. Kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Terkandung nilai-nilai kemanusiaan yang harus diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini antara lain sebagai berikut: pengakuan adanya
harkat dan martabat manusia dengan segala hak dan kewajiban asasinya. Penerapan, pengamalan, atau aplikasi sila ini dalam kehidupan sehari-hari yaitu dapat diwujudkan dalam bentuk kepedulian akan hak setiap orang untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ketiga, dalam Sila Persatuan Indonesia terkandung nilai persatuan bangsa. Penerapan sila ini dalam kehidupan sehari-hari antara lain dengan melakukan inventarisasi tata nilai tradisional yang harus selalu diperhitungkan dalam pengambilan kebijaksanaan dan pengendalian pembangunan lingkungan di daerah. 4. Dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan terkandung nilai-nilai kerakyatan. Penerapan sila ini mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, dan meningkatkan kemitraan masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah dalam upaya pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. 5. Dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia terkandung nilai keadilan sosial. Dalam hal ini penerapan sila ini tampak dalam ketentuan hukum yang mengatur masalah lingkungan hidup. Sebagai contoh dalam ketetapan MPR RI nomor 4/MPR/1999 tentang garis-garis besar haluan negara (GBHN). Selanjutnya, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter. Kebanyakan orang-orang menyepelekan makna yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi sebenarnya merupakan berawal dari tidak menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada karakter. Nilai-nilai pendidikan karakter yaitu 1. Religius, sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. 2. Jujur, perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan diri sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. 3. Toleransi, sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari diri. 4. Disiplin, tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. 5. Kerja keras, perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. 6. Kreatif, berpikir dan melakukan sesuatu yang menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki. 7. Mandiri, sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas sendiri. 8. Demokratis, cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. Rasa ingin tahu, sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar. Selanjutnya, cinta tanah air, cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bangsa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa. Selanjutnya, bersahabat, tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain. Cinta damai, sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran diri. Peduli sosial, sikap dan tindakan yang selalu memberi bantuan kepada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. Semangat kebangsaan,
cara berpikir, cara bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Selanjutnya, menghargai prestasi, sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat dan mengakui serta menghormati keberhasilan orang lain. Peduli lingkungan, sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya. Tanggung jawab, sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan dalam kurung, alam, sosial, dan budaya, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, nilai Pancasila yang sesuai dengan sila-sila dalam Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa, selalu tertib dalam menjalankan ibadah, tidak berbohong kepada guru maupun teman, bersyukur kepada Tuhan karena memiliki keluarga yang menyayanginya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, menolong teman yang sedang kesusahan, tidak membeda-bedakan dalam memilih teman, berbagi makanan dengan teman lain jika sedang makan di depan teman lain, mau mengajari teman yang belum paham dengan pelajaran tertentu. 3. Persatuan Indonesia, mengikuti upacara bendera dengan tertib, bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah, tidak berkelahi sesama teman maupun dengan orang lain, menghargai sesama teman berbeda dengan ras dan budayanya. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, membiasakan diri bermusyawarah dengan teman-teman dalam menyelesaikan masalah, memberikan suara dalam pemilihan, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain, dan menerima kekalahan dengan ikhlas apabila kalah bersaing dengan teman lain. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, berlaku adil kepada siapapun, berbagi makanan kepada teman lain dengan sama rata, dan seorang ketua memberikan tugas yang merata dan sesuai dengan kemampuan anggotanya. Pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter. Untuk membentuk generasi bangsa yang bermoral dan berkualitas, tentunya memerlukan beberapa proses dalam penciptaannya. Dengan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter, maka sikap dan perilaku yang menyimpang akan menjadi lebih baik, dan bentuk penyimpangan tidak akan terjadi pada individu yang memiliki karakter dan jiwa yang nasionalis dan patriotis. Berikut pentingnya penerapan nilai Pancasila pada kehidupan: menumbuhkan rasa cinta kepada Allah yang Maha Esa dan Maha Kuasa, menumbuhkan rasa cinta kepada anggota keluarga, menumbuhkan rasa cinta dan hormat kepada orang tua dan orang yang lebih tua. Kesimpulan, Pancasila memiliki nilai-nilai luhur yang dapat dijadikan pedoman hidup dalam berbangsa dan bernegara. Penanaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila sangat penting dan diperlukan dalam membentuk kepribadian generasi bangsa yang berkarakter agar generasi dapat menghargai dan hidup dalam damai dan bermoral serta mampu bersaing dalam segala bidang. Diharapkan agar semua lapisan masyarakat dapat menerapkan nilai-nilai. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih yang sudah mendengarkan dan dapat memahami penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.